Hari ini, saya ingin membahas tentang kamar tidur yang bisa mendatangkan keberuntungan, serta barang-barang apa saja yang sebaiknya tidak diletakkan di dalamnya. Di zaman modern ini, semua orang sangat sibuk, ya. Banyak yang pulang ke rumah hanya untuk beristirahat sejenak sebelum tidur. Waktu tidur pun jadi lebih singkat. Mungkin banyak juga yang berpikir, kamar tidur kan hanya untuk tidur saja. Tapi, tahukah Anda? Orang dewasa umumnya disarankan untuk tidur rata-rata 7 jam setiap malam demi menjaga kesehatan. 7 jam itu sekitar sepertiga dari satu hari. Jadi, sebenarnya kamar tidur adalah tempat di mana kita menghabiskan banyak waktu. Selain durasi tidur, kualitas tidur yang baik juga sangat penting untuk kesehatan. Kalau begitu, tentu kamar tidur tidak bisa dianggap sekadar tempat untuk memejamkan mata saja, kan? Mungkin ada di antara Anda yang merasa, akhir-akhir ini tidurku tidak nyenyak, atau rasanya nasibku sedang kurang baik. Nah, inilah saatnya untuk mencoba membuat tempat di mana Anda menghabiskan banyak waktu menjadi lebih nyaman. Oleh karena itu, kali ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara mengubah kamar tidur Anda menjadi tempat yang membawa keberuntungan. Sebaliknya, saya juga akan memberitahu barang apa saja yang sebaiknya tidak diletakkan di sana, karena bisa-bisa malah mengundang dewa kemiskinan. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai, ya? Sebagai contoh, mari kita lihat kasus atlet bulu tangkis kebanggaan kita, Anthony Sinisuka Ginting. Bahkan saya yang tidak terlalu mengikuti dunia olahraga pun tahu reputasinya. Dia adalah pemain yang sangat berprestasi di panggung bulu tangkis kelas dunia, baik sebagai pemain tunggal yang tangguh. Sangat hebat bisa menjadi populer di level setinggi itu dan meraih prestasi yang melampaui pemain lain. Kalau kita lihat fotonya, Ginting seringkali menunjukkan senyum yang tulus dan penuh semangat, seolah-olah dia benar-benar mencintai bulu tangkis. Terlihat jelas bahwa ia terlahir dengan bakat luar biasa, dan dengan kerja keras yang gigih untuk menjadi lebih baik dalam olahraga yang ia cintai, ia berhasil mencapai posisinya sekarang. Nah, ada sebuah cerita terkenal tentang betapa Ginting sangat mementingkan istirahat. Jika orang biasa tidur 7 jam sehari, Ginting kabarnya tidur minimal 8 jam, bahkan seringnya 10 jam. Kadang-kadang, ia juga tidur siang selama 2 jam untuk memulihkan tenaganya. Saking berpegang teguh pada waktu tidurnya, saat ia pergi bertanding ke luar negeri, ia tidak pernah jalan-jalan keliling kota. Bahkan jika diajak makan oleh teman-temannya, ia akan menolak demi mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan tidur di hotel. Jika orang biasa melakukan ini, mungkin akan dianggap aneh. Tapi dalam kasus Ginting, semua orang sudah tahu kebiasaannya yang suka tidur, sehingga mereka memakluminya. Selain itu, ia juga sangat peduli pada kualitas tidur. Sampai-sampai ia membawa kasur dan bantal yang dibuat khusus untuknya ke hotel saat tur tandang. Tentu saja, sponsor perlengkapan tidur pun tertarik padanya. Ada cerita saat pelatihnya bertanya, "Besok bisa main?" Ginting menjawab, "Bisa, Pak. Asalkan saya bisa tidur jam 7 malam ini." Tentu saja pelatihnya terkejut. Sejujurnya, saya jadi penasaran bagaimana dia bisa bertemu dengan istrinya yang cantik kalau waktunya lebih banyak dihabiskan untuk tidur, ya? Menurut para ahli tidur, durasi tidur Ginting sebenarnya sedikit berlebihan untuk pria dewasa seusianya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa otot berkembang saat kita tidur. Jadi mungkin ini adalah cara optimal baginya untuk memulihkan kelelahan otot. Selain itu, Ginting kabarnya sudah terbiasa tidur lama sejak kecil untuk memulihkan stamina. Jadi, selama ia merasa cukup dan bugar dengan durasi tidur tersebut, hal itu juga efektif untuk menghilangkan kelelahan mental. Sekarang coba kita lihat. Ginting tidur dengan cukup, berprestasi luar biasa, dan mendapatkan kontrak bernilai fantastis. Mungkin Anda berpikir, kalau begitu, dengan meniru Ginting dan tidur 10 jam sehari, siapa saja bisa jadi kaya raya, kan? Tentu tidak sesederhana itu. Tapi, pelajarannya adalah,
Dengan menghargai waktu tidur seperti ginting, Anda semua juga bisa mengeluarkan potensi dan bakat terpendam yang Anda miliki secara maksimal. Kamar tidur adalah tempat untuk meriset energi harian. Alasan mengapa kita harus membuat kamar tidur nyaman bukan hanya untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Kamar tidur bukan hanya tempat untuk melepas lelah. Tidur di malam hari dan bangun di pagi hari adalah proses meriset energi harian dan memulai siklus baru. Selama tidur, kelelahan dan stres seharian dilepaskan dan diubah menjadi energi baru. Karena itu, kamar tidur bisa disebut sebagai tempat untuk membangun fondasi keberuntungan. Selain itu, saat tidur, kondisi kita tidak waspada, tidak seperti saat terjaga. Tanpa sadar, kita menyerap berbagai energi dari lingkungan sekitar. Jika Anda sering mimpi buruk atau merasa lelah padahal sudah tidur, bisa jadi itu karena Anda terpapar energi negatif. Oleh karena itu, dengan membuat kamar tidur menjadi nyaman dan menerapkan prinsip-prinsip Feng Shui untuk menciptakan ruangan yang membawa energi baik, Anda bisa terhindar dari energi buruk. Hal-hal yang tadinya macet bisa mulai bergerak, dan hidup Anda bisa berubah menjadi lebih baik. Sekarang Anda paham, kan, betapa pentingnya kamar tidur bagi keberuntungan Anda. Dalam Feng Shui, energi yang ada di dalam kamar tidur dipercaya akan memengaruhi suasana hati dan nasib penghuninya secara langsung. Seperti yang saya sebutkan tadi, saat tidur kita berada dalam kondisi tidak berdaya, sehingga pengaruh dari lingkungan kamar tidur jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Anggaplah kamar tidur bukan sekadar tempat istirahat, melainkan sebuah titik pengisian ulang untuk menyimpan energi keberuntungan. Tapi bukan berarti Anda harus membabi buta membeli barang-barang keberuntungan atau mengubah dekorasi dengan warna-warna pembawa hoki yang disarankan. Poin terpenting adalah menciptakan ruangan di mana Anda merasa nyaman, tenang, dan bisa tidur nyenyak sampai pagi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan beberapa prinsip Feng Shui yang benar. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, apakah Feng Shui benar-benar bisa mengubah kamar tidur? Feng Shui bukanlah sekadar ramalan. Ini didasarkan pada ilmu psikologi lingkungan dan merupakan hasil pemikiran dari kearifan yang sangat praktis. Lingkungan kamar tidur dikatakan sangat berpengaruh langsung pada keberuntungan. Faktanya, banyak orang yang merasakan perubahan drastis setelah hanya mengubah interior, penataan furnitur, atau warna gorden di kamar tidur mereka. Mereka bisa tidur lebih nyenyak, dan sebagai bonus, keberuntungan mereka pun meningkat. Kamar tidur yang baik bukan hanya yang terlihat indah, tapi yang terpenting adalah apakah Anda benar-benar bisa tidur dengan nyaman di dalamnya. Kamar yang bersih, rapi, dan teratur akan menciptakan suasana rileks, mengundang energi positif, dan meningkatkan keberuntungan. Sebaliknya, kamar tidur yang buruk adalah yang penuh debu dan berantakan. Di ruangan seperti itu, pikiran tidak akan tenang baik saat bangun maupun tidur, sehingga energi buruk akan menumpuk dan keberuntungan menurun. Selain itu, ada orang yang sangat memperhatikan posisi dan arah tempat tidur. Namun, justru orang-orang yang tidak peduli dengan arah mata angin seringkali kesulitan bangun pagi. Jadi, jangan diremehkan, ya. Berikutnya, saya akan memberikan 6 tips penting untuk mengubah kamar tidur Anda menjadi lebih baik. Jika Anda baru pindah rumah, mungkin lebih mudah. Tapi bagi yang lain, mengubah seluruh kamar tidur mungkin terasa merepotkan. Karena itu, jangan mencoba untuk sempurna dari awal. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan. Perubahan kecil akan memicu aliran energi yang baik. Lagi pula, mendekorasi ulang kamar itu cukup menyenangkan, kok. Jadi, jangan anggap sebagai beban, ya. 1. Tinjau kembali posisi tempat tidur. Yang pertama dan terpenting adalah posisi tempat tidur. Menurut Feng Shui, posisi yang ideal adalah menempel pada dinding dan tidak terlihat langsung dari pintu. Terutama, meletakkan tempat tidur di sudut diagonal dari pintu akan menciptakan rasa aman. Kepala tempat tidur yang menghadap ke utara atau timur akan menciptakan aliran energi yang baik. Oh ya, ada yang bilang bantal di utara itu membawa sial. Tapi itu sebenarnya berasal dari tradisi Buddhis di mana orang yang meninggal dibaringkan menghadap utara.
Dalam Feng Shui, utara adalah arah yang memelihara rezeki. Jadi tidur dengan kepala di utara justru dikatakan dapat meningkatkan keberuntungan finansial. Banyak juga yang merasa lebih nyaman tidur menghadap utara. Jadi tidak ada salahnya dicoba. 2. Tinjau kembali skema warna kamar tidur. Untuk kamar tidur, warna-warna pastel atau nuansa lembut sangat direkomendasikan. Terutama warna hijau muda atau biru muda, karena memiliki efek menenangkan dan membuat rileks. Sun. Kebersihan dan kerapian. Pakaian ganti atau cucian yang berserakan di kamar akan menghambat aliran energi. Biasakan untuk merapikan kamar setidaknya 5 menit sebelum tidur agar Anda bisa tidur di ruangan yang bersih dan lapang. Nelia. Ventilasi. Dalam Feng Shui, diyakini bahwa manusia mengeluarkan energi negatif dari tubuh saat tidur. Jadi, saat bangun pagi, kamar tidur dipenuhi oleh energi negatif tersebut. Jika dibiarkan, energi ini akan menyebar ke seluruh rumah. Karena itu, bukalah jendela kamar selama beberapa menit di pagi hari untuk ventilasi. Udara segar dan energi baru yang masuk setiap hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik. 5. Tinjau kembali warna dan bahan spray serta gorden. Karena bersentuhan langsung dengan kulit, warna dan bahan perlengkapan tidur dapat memengaruhi keberuntungan finansial, kesehatan, dan asmara. Ingat, saat tidur, kondisi kita tidak berdaya, jadi pengaruh dari spray dan selimut lebih besar dari yang Anda bayangkan. Untuk sarung bantal dan spray, pilihlah warna-warna lembut seperti putih gading, pink muda, atau biru muda. Bahan alami seperti katun, linen, atau sutra lebih disarankan daripada nilon atau polyester. Bahan alami memiliki sirkulasi udara yang baik, lembut di kulit, dan menurut Feng Shui, dapat menarik energi positif. Tidur dibalut spray berwarna merah menyala atau hitam pekat tentu tidak akan membuat pikiran tenang dan akan menurunkan kualitas tidur. Sebaliknya, warna-warna alami yang lembut memberikan efek relaksasi dan membuat tidur lebih nyenyak. Saat memilih, sentuhlah bahannya secara langsung dan pastikan Anda merasa nyaman. Begitu pula dengan gorden. Fungsinya bukan hanya untuk privasi, tapi juga untuk menghalangi energi buruk dari luar. Jadi, pastikan gorden tertutup rapat di malam hari. Hindari warna dan pola yang terlalu mencolok, dan pilihlah warna alami yang serasi dengan kamar tidur Anda. 6. Pencahayaan. Terakhir adalah pencahayaan. Kamar tidur sebaiknya tidak terlalu terang. Gunakan lampu tidak langsung atau lampu meja yang cahayanya bisa diatur. Sebelum tidur, gunakan cahaya lembut berwarna oranye untuk menciptakan efek relaksasi yang akan membantu Anda tidur secara alami. Bagaimana? Semuanya tips yang mudah, kan? Coba mulai dari salah satunya. Saya punya kenalan yang tidurnya menjadi jauh lebih nyenyak dan bangun pagi lebih segar hanya dengan mengubah posisi tempat tidur. Sedikit perubahan dekorasi bisa mengubah suasana ruangan secara drastis, meningkatkan kualitas tidur, dan pada akhirnya meningkatkan keberuntungan Anda. Lalu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak hanya di kamar tidur, ruangan manapun yang berdebu atau gelap akan menghasilkan energi negatif. Jadi, percuma saja meletakkan barang-barang pembawa hoki jika ruangannya kotor. Berikutnya, saya akan membahas barang-barang yang tidak boleh ada di kamar tidur dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang bisa mengundang dewa kemiskinan. Meja rias. Cermin. Pertama, bagi Anda yang meletakkan meja rias atau cermin di kamar tidur, sebaiknya cermin tidak diletakkan di sana. Namun, jika memang tidak ada tempat lain, jangan letakkan cermin di posisi yang memantulkan tempat tidur secara langsung, seperti di ujung kaki atau di depan tempat tidur. Dari sudut pandang Feng Shui, hal ini dapat mengacaukan aliran energi dan sangat memengaruhi keberuntungan. Energi yang dipantulkan cermin juga bisa mengganggu kualitas tidur. Bahkan ada kepercayaan bahwa jiwa bisa tersedot saat tidur. Maksudnya begini, jika ada cermin yang terlihat dari tempat tidur, hal pertama yang Anda lihat saat bangun adalah wajah mengantuk Anda sendiri. Selain itu, meskipun lampu dimatikan,
Bayangan tubuh Anda saat tidur akan terpantul di cermin sepanjang malam. Coba bayangkan. Bahkan bagi yang tidak percaya Feng Shui pun, rasanya pasti tidak nyaman, kan? Jadi, jika terpaksa meletakkan cermin di kamar, letakkan di samping dinding. Jika satu-satunya tempat yang tersedia adalah di ujung kaki atau di depan tempat tidur, tutuplah cermin dengan kain, gunakan meja rias yang cerminnya bisa dilipat, atau ubah arah cermin agar tempat tidur tidak terpantul. Ukuran cermin juga penting. Cermin yang terlalu kecil tidak dapat menyebarkan energi dengan baik, sementara yang terlalu besar dapat mengganggu aliran energi. Pilihlah cermin yang ukurannya sesuai dengan ruangan dan dapat memantulkan wajah Anda dengan jelas. Cermin juga harus selalu bersih dari noda dan kotoran. Membersihkannya di pagi hari sangat efektif untuk menyerap energi baik sepanjang hari. Jika bingung meletakkannya di mana, coba berdiri di lokasi tersebut dan rasakan, apakah Anda merasa nyaman dan rileks. Pada akhirnya, tempat yang paling pas menurut Anda adalah tempat yang membawa keberuntungan. Peralatan elektronik. Karena kesibukan kerja, mungkin ada yang meletakkan ponsel, laptop, atau TV di kamar tidur. Namun, peralatan elektronik ini, jika diletakkan di dekat tempat tidur, dapat menurunkan kualitas tidur karena pengaruh gelombang elektromagnetik dan cahaya biru, blue light, serta menurunkan keberuntungan. Jadi, hentikan kebiasaan membawa pekerjaan ke kamar tidur, ya. Barang lain yang sebaiknya tidak ada di kamar adalah perabotan dengan sudut tajam, tumpukan buku yang berantakan, dan boneka. Beberapa orang suka mengoleksi boneka dan memajangnya di atas tempat tidur, tapi jika ingin melakukannya, pastikan boneka tersebut dirawat agar tidak menjadi sarang debu. Kekacauan di lemari dan bawah tempat tidur. Banyak yang memiliki lemari pakaian di kamar tidur. Lemari yang isinya berantakan juga tidak baik. Penataan lemari juga harus dipertimbangkan agar ruangan terlihat rapi. Jangan mengisi lemari terlalu penuh. Pakaian yang dijejalkan akan membuat sirkulasi udara buruk dan bisa berjamur. Simpan pakaian yang tidak terpakai di kotak penyimpanan, dan gantung pakaian di hanger dengan sedikit ruang agar udara bisa mengalir. Saat ini, banyak tempat tidur yang dilengkapi ruang penyimpanan di bawahnya. Dari sudut pandang Feng Shui, sebaiknya tidak ada barang di bawah tempat tidur karena akan memengaruhi kita saat tidur. Namun, jika memang tidak ada tempat penyimpanan lain, batasi hanya untuk menyimpan pakaian atau selimut yang tidak sedang musimnya, dan pastikan untuk rutin membersihkan dan memberikan sirkulasi udara. Jangan sekali-kali menyimpan botol air, benda tajam, buku tabungan, uang, atau barang berharga lainnya di bawah tempat tidur. Begitu pula dengan album foto keluarga, album kenangan sekolah, atau dokumen pekerjaan lama. Benda-benda ini adalah simbol energi dari kenangan dan emosi masa lalu. Tanpa disadari, mereka akan memberikan pengaruh buruk saat Anda tidur, menarik kembali keberuntungan Anda saat Anda sedang berusaha untuk maju. Akibatnya, Anda bisa kehilangan kesempatan emas. Menyimpan buku, peralatan elektronik, atau barang berat lainnya juga bisa menekan energi Anda, menyebabkan perasaan tertekan atau stagnan. Jadi, berhati-hatilah dengan penyimpanan di bawah tempat tidur. Jangan pernah membiarkannya terbengkalai. Setidaknya setiap 6 bulan sekali, keluarkan isinya, buang yang tidak perlu, rapikan, dan bersihkan untuk melancarkan aliran udara. Sekarang Anda sudah paham, kan? Bahwa kamar tidur bukan hanya tempat istirahat, melainkan juga titik pengisian ulang energi. Ingat baik-baik barang apa yang boleh dan tidak boleh diletakkan di sana. Satu lagi, seperti yang pernah saya bahas di topik keberuntungan toilet, jika kita tinggal di rumah yang kotor dan berantakan karena alasan sibuk, tanpa sadar kita akan ditempeli oleh dewa kemiskinan dan pikiran kita menjadi negatif. Lama-kelamaan, nasib kita akan terus memburuk. Meskipun kita sadar dan membeli berbagai barang pembawa hoki, lalu meletakkannya di kamar yang berantakan dan berdebu, itu tidak akan ada gunanya. Ini yang disebut kemiskinan akan datang jika kita hidup dalam kekacauan. Oleh karena itu, yang terpenting adalah membersihkan dan merapikan kamar tidur Anda,
membuka jendela untuk udara segar, lalu berusahalah menciptakan ruangan yang nyaman. Setelah itu, nikmatilah tidur yang nyenyak di kamar yang rapi. Semoga Anda semua bisa mengeluarkan potensi terbaik, seperti Anthony Ginting. Saya akan sangat bahagia jika bisa membantu Anda memaksimalkan bakat yang Anda miliki. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Bagi Anda yang telah menonton sampai akhir, jika berkenan, silakan tulis terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya loh. Ucapkanlah terima kasih kepada semua orang di sekitar Anda, dan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan berikan like sebagai tanda Anda siap untuk menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.